What's up lu, balik lagi sama gue Canggi Fitra Mendra. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang cutting saat Ramadan atau saat berpuasa. Nah, banyak yang bilang, gampang bro cutting saat puasa mah, tinggal jaga makan aja, makan bersih, jangan makan gorengan dan manis-manis, terus makannya 3 kali pas saat buka, setelah terawih, dan malam sebelum tidur juga nanti berat badannya turun. Jawabannya adalah iya, bener banget berat badannya turun, tapi jangan sampai masa otot teman-teman juga turun. Ingat tuh teman-teman, otot itu udah kayak uang, carinya susah, hilangnya tuh gampang banget. Nah, sebenarnya yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman puasa dan teman-teman memutuskan untuk cutting, yang harus teman-teman jaga itu adalah intake proteinnya. Jangan sampai teman-teman kekurangan kadar protein, karena ketika teman-teman puasa dan teman-teman latihan tapi kadar protein, intake protein teman-teman nggak teman-teman perhatikan, itu yang akan ngebuat berat badan teman-teman turun dan otot teman-teman juga bakal menyusut, volumenya, size-nya juga akan juga menyusut. Cutting yang benar, ketika dia cutting, size ototnya segitu aja, size-nya segitu, cuman lekukannya makin tajam, definisinya makin terlihat, itu cutting yang benar. Jadi cutting itu bukan tiba-tiba berat badannya bles turun. Dan cutting yang benar maksimal 1 bulan itu hanya turun 3 kilo. Itu yang benar. Karena apa? Yang berkurang atau yang hilang itu hanya massa lemaknya, bukan massa ototnya. Nah, jadi gimana bang untuk mengetahui kadar intake protein kita supaya otot kita nggak menyusut? Harus teman-teman tahu adalah ukur dari berat badan teman-teman saat ini. Contoh, berat badan teman-teman ibaratnya 60, teman-teman harus memasukkan 1,5 dari berat badan teman-teman itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa tahu kadar protein teman-teman itu ada di mana. Nah, contoh menganalisisnya adalah, contoh ibaratnya teman-teman punya berat badan 50. Nah, yang harus teman-teman masukin itu 150 gram protein per hari. Jadi gimana bang ngitungnya? 1 putih telur itu proteinnya itu 3 gram. Ya, teman-teman bisa makan 15 butir lah ya, dibagi 3 kali, atau sekali 15 atau sekali 10 butir nggak apa-apa, bisa di jus, tapi direbus dulu telurnya, karena telur yang mentah itu mengandung banyak bakteri. Ya, jadi teman-teman harus matangin dulu telurnya, direbus, baru teman-teman bisa blender atau teman-teman bisa makan. Jangan sekali-kali makan telur yang mentah, itu nggak bagus buat kesehatan juga ya. Dan ketika teman-teman sudah memasukkan, teman-teman harus jaga karbohidratnya. Intinya sebenarnya simpel sederhana, jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan. Ya, karena ingat teman-teman, kita selama puasa kita sudah nggak memasukkan makanan, nggak memasukkan kalori 12 jam lebih loh. Itu yang harus teman-teman pahami. Peran penting dalam suplemen, kalau menurut saya suplemen yang wajib untuk saat puasa itu hanya protein kasein. BCAA gimana bang? Nggak begitu penting kalau menurut saya kalau untuk BCAA. Kalau menurut saya protein kasein. Buka puasa makan tutup protein kasein, sahur makan tutup protein kasein, habis latihan tutup protein kasein, biar 1 hari full itu proteinnya tetap bisa disalurkan ke otot-otot kita ketika teman-teman istirahat juga. Nah, semoga bisa membantu teman-teman. Saya rasa cukup. Jangan lupa like and subscribe ya.